ya. Dari yang disampaikan Dr. Sekar tadi ada 4 hal yang menarik, ya, yang bagi saya ini merupakan entry point untuk mengembangkan baik nanti kita diskusi maupun lebih lanjut nanti adalah bagaimana nanti peran dari neurologi di dalam membantu untuk berupaya supaya tidak terjadi satu severity yang berakibat fatal oleh karena melibatkan sistem saraf pusat. Walaupun demikian, peran dari organ lain pun untuk menyebabkan fatalan juga tidak kecil ya. Tapi jangan sampai ada satu multiple organ failure akibat dari kasus COVID-19 ini. Oke, ada 4 tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah yang sangat menarik, keberadaan dari virus ini adalah mempunyai predileksi yang tertentu. Kalau disampaikan Dr. Sekar tadi adalah pada endotel, baik pada daerah alveoli, ya, jadi sel-sel epithel alveoli, kemudian juga pada sel-sel parenkimal ginjal, kemudian juga paru, sel-sel paru. Nah, yang terakhir sangat menarik tadi adalah ternyata jejak-jejak dari virus ini, yaitu SARS-CoV-2, ini dalam bentuk satu messenger ribonucleic acid juga ditemukan di striatal, kemudian juga di kortikal, juga ditemukan di brainstem, ya, di brainstem. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya kalau keberadaan atau predileksinya itu ada di sana, ya, berarti apa yang diteliti oleh teman-teman dari Wuhan yang disampaikan Dr. Sekar tadi adalah sangat logis bahwa sepertiga dari kasus COVID ini akan melibatkan sistem saraf pusat maupun perifer. Ya, 36%. Karena apa? Endotel yang ada di dalam cerebral ini merupakan endotel yang sangat luar biasa karena mencakup kurang lebih sekitar 22 ya sampai 26% ya keterlibatan dari endotel ini dalam siklus hemostasis yang melibatkan cardio output yang dari jantung. Nah, di sini kita akan menitikberatkan kenapa kok bisa masuk ya. Padahal di situ ada satu barrier atau sawar darah otak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang juga tidak kalah menarik, yaitu simptom yang muncul. Baik itu adalah perifer maupun sentral, ya. Ini tadi dijelaskan, tetapi simptom ini bisa bersama-sama, bisa satu persatu, bahkan mungkin juga serentak bersama-sama dengan simptom lain di luar organ otak. Ini harus diperhatikan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tadi adalah satu hal yang sangat menarik, bahwa karena virus ini adalah keberadaannya pada transmembran, di mana di dalam transmembran itu ada enzim yang sangat berperan, yaitu angiotensin converting enzim, ya, di mana ACE ini, ya, terutama adalah ACE2 ini, ya, sifatnya adalah sebagai vasokonstriktor. Nah, ini tentunya sebagai protein transmembran, sebagai vasokonstriktor, pasti ada perantara. Tadi dijelaskan ya di dalam jurnal tadi ada satu protein S. Nah, kita tahu bahwa protein S ini di dalam di dalam aktivitas untuk transmembrannya ya, ini ada satu enzim yang bersifat proteolisis ya, yang dipengaruhi protein S, yaitu enzim yang dinamakan sebagai TMP-RSS2. Nah, inilah yang kedepannya tadi disampaikan punya potensi akan sebagai pengobatan terapi.
Ya. Jadi di sini bisa menggunakan ACE, ya, tentunya ACE inhibitor, maupun kita menggunakan satu tadi, yaitu serin protease dari TMP RSS2. Ada dua ini. Nah, ini yang mungkin nanti ada memancing pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu bisa kita memberikan obat-obat antihipertensi, yaitu angiotensin 2 reseptor blocker, ya, ARB, ataupun ACE inhibitor. Nah, ini nanti akan menggugah pertanyaan maupun penelitian. Mungkin itu dari saya, Dr. In. Silahkan kami kembalikan ke Dr. In lagi.